Kita sudah bicarakan bahwa perintah wajib berpuasa itu dilakukan oleh Allah dengan pendekatan persuasif. Kepentingannya bukan untuk Allah. Jangan menduga karena Allah merayu-rayu untuk berpuasa umatnya, kemudian Allah punya kepentingan itu. Sama sekali tidak. Maha suci Allah dari situ. Sedunia itu nggak ada yang beriman pada Allah. Allah tidak cuil, tidak kurang. Juga sebaliknya, sedunia jadi mau iman semua pada Allah. Allah nggak bertambah besar, enggak. Tetap aja. Jadi pendekatan persuasif, pendekatan yang tanda petik merayu ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan hambanya, untuk kepentingan manusia. Oleh karena yang di sini disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, agar kalian itu memiliki kemampuan untuk menghindarkan diri dari azab. Kenapa diartikan seperti itu? Agar manusia dengan puasa ini memiliki kemampuan dirinya, di dalam dirinya untuk menghindarkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik azab di dunia, lebih-lebih kelak azab di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Quran Karim kita buka halaman 432 ya, bukan 433 halaman 433 surah Saba ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Qul innama ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adabin syadid. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. In ajriya illa 'ala Allahi wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi. Wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi. Innahu sami'un qarib.
Walau tara idh fasi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qaribin wa qalu amanna bih. Walau tara lahum at-tanawushu min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qabl wa yakdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id wa qad kafaru bihi وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب Sadaqallahul azim. Tafsir maudhu'i masih tetap kita bicara ayat 183 dan ayat 184. Perihal puasa. Alhamdulillah Bapak, di bulan Ramadan yang suci ini kita masih sempat hadir kumpul-kumpul menambah ilmu, lebih-lebih ilmu yang kita akan gali bersumber dari Al-Quran, dan karena itu tentu kita harus membacanya, harus membaca Al-Quran di saat bulan Ramadan seperti ini. Ini sangat tepat karena ketika bulan Ramadan seperti ini, Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah untuk mengecek bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada beliau, kepada Nabi. Karena itu amalia utama di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran, baca Al-Quran. Luar biasa. Sehingga kelak diharapkan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita kumandangkan bisa memberikan syafaat pada kita, karena yang dapat memberikan syafaat itu Al-Quran, baginda Rasul, para orang-orang solehin, beliau-beliau itu yang akan memberikan syafaat kepada kita. Pada tema kemarin, pertemuan pertama untuk berbicara tentang tafsir maudhu' yang di bulan Ramadan ini, kita sudah bicarakan bahwa perintah wajib berpuasa itu dilakukan oleh Allah dengan pendekatan persuasif. Kalau dalam bahasa Madura barangkali pendekatan dengan manguman. Apa manguman itu bahasa Jawanya? Kalau dalam bahasa Indonesia barangkali agak merayu. Kalau Jawa
Dilus-lus. Hah? Dilus-lus. Ada berapa? Ada empat poin di situ yang menunjukkan pengumuman. Pertama ya ayyuhalladzina amanu, yang tentu orang yang beriman. Ya kalau sudah beriman tuh nggak ada rasa sulit, nggak ada tak lele keperintahan Allah. Kalau sudah beriman tak lele. Apa lele itu bahasa Jawa? Lele itu tidak pakai tawar-tawar lagi. Bagi yang beriman, ketika Allah memerintah, tidak ada tawar-tawar lagi, langsung dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian disebutkan oleh Allah dengan kalimat pasif, kutiba, diwajibkan atas kamu. Diwajibkan. Lain kesannya ketika dikatakan dengan kalimat aktif. Allah mewajibkan berpuasa kepada kamu. Itu kesannya keras. Tapi kalau kemudian diwajibkan atas kamu, ini lunak, kesan pada perasaan, pada jiwa lunak. Walaupun seorang mukmin pasti tahu yang mewajibkan itu Allah, tapi dengan menggunakan kalimat bentuk pasif ini, itu kesannya lebih meringankan. Yang kedua, kemudian yang ketiga disebutkan oleh Allah, berpuasa itu juga umat-umat terdahulu juga diwajibkan kok berpuasa, bukan cuma kamu, umat-umat terdahulu, bahkan agama-agama lain pun berpuasa juga. Malah kalau di Bali itu sampai ke tumangnya tidak nyala, ya, apa itu nyepi ya, sampai tumangnya tidak nyala. Tapi kalau di Islam tidak, malam boleh. Bahkan siang pun kalau hanya nyalakan tumbang tidak apa-apa, asalkan kamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayyaman ma'dudat. Beberapa hari kok. Puasa itu hanya beberapa hari. Artinya hari-hari yang dapat dihitung dengan jari. Untuk mempersedikitkan kesan itu. Padahal 1 bulan, kalau tidak 29 hari, 30 hari. Kalau tidak 30 hari, 29 hari. 1 bulan. Itu apa artinya? Artinya bahwa puasa itu memang berat. Kenapa berat? Karena yang ditunaikan dalam berpuasa itu adalah meninggalkan larangan. Sedang perintah meninggalkan larangan itu lebih berat dibanding dengan perintah melaksanakan. Melaksanakan perintah. Perintah mematuhi, menjalankan. Itu tema kemarin. Pendekatan itu, pendekatan manuman, pendekatan merayu, pendekatan persuasif. Tujuannya bukan untuk Allah. Kepentingannya bukan untuk Allah. Jangan menduga karena Allah merayu-rayu untuk berpuasa umatnya, kemudian Allah punya kepentingan itu. Sama sekali tidak. Maha suci Allah dari situ. Andaikan sedunia ini nggak ada yang beriman pada Allah, Allah tidak kumbing. Apa kumbing? Cuil, tidak cuil. Sudahlah. Sedunia itu nggak ada yang beriman pada Allah. Allah tidak cuil, tidak kurang. Juga sebaliknya, sedunia jadi iman semua pada Allah, Allah tak bertambah besar. Enggak. Tetap aja. Jadi pendekatan persuasif, pendekatan yang tanda petik merayu ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan hambanya, untuk kepentingan manusia. Oleh karena yang di sini disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, agar kalian itu memiliki kemampuan untuk menghindarkan diri dari azab. Kenapa diartikan seperti itu? Agar manusia dengan puasa ini memiliki kemampuan dirinya, di dalam dirinya untuk menghindarkan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik azab di dunia, lebih-lebih kelak azab di akhirat. Kenapa? Karena kata takwa itu berasal dari waqa. Oh,
yaqin, wiqayatan. Waqa itu melindungi, menghalangi, memproteksi. Ini bahasa kerennya. Jadi waqa. Nah, takwa itu berasal dari kata ini. Jadi orang yang bertakwa artinya orang yang di dalam dirinya tumbuh untuk tumbuh secara otomatis melindungi dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, baik siksa itu di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Jadi tujuannya itu agar di dalam diri manusia diajak untuk berpuasa, agar di dalam diri manusia itu memiliki potensi, memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dari adab Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Nah, di dalam puasa yang sudah hampir menyelesaikan babak penyisihan ini, sudah berapa hari ini? 7 hari ya? 8. Masuk di 8 hari, di ke-8. Sudah tinggal 2 hari lagi kita menyelesaikan babak penyisihan. Ibarat kompetisi, kan ada babak penyisihan, ada babak semifinal, ada kemudian grand finalnya. Nah, biasanya kalau babak penyisihan semangatnya luar biasa, karena semua orang di situ ingin berlomba mengikuti seleksi di babak penyisihan. Tapi di babak semifinal ini sudah mulai berkurang, ada merotol. Tidak masuk semua ini yang masuk di babak semifinal, masuk di babak penyisihan tidak masuk semua ke semifinal, mesti ada yang merotol. Nah, mudah-mudahan kita sampai pada grand final, ya kemudian kita kembali ke fitrah suci. Karena Idul Fitri itu adalah kembali pada kesucian, kembali kepada fitrah, sebagaimana anak yang baru lahir merocot dari kandungan ibu, tidak punya dosa apa-apa. Kita mengharapkan seperti itu, mengikuti babak penyisihan, kemudian masuk di babak semifinal di 10 hari kedua, kemudian 10 hari terakhir ini babak grand final. Nah, kemudian kita berhari raya Idul Fitri, karena Idul Fitri itu berarti kembali dari ada yang dan kata kembali itu di dalam agama, di dalam Islam ada 3 kalau tidak salah. Ada tabah, ada roja'ah. Rujuk itu kembali setelah apa namanya, ada masalah dengan istri misalnya, nah kemudian dalam masa itu rujuk kembali lagi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri berarti kembali ke fitrah. Karena digembleng mulai dari babak penyisihan, kemudian babak semifinal, kemudian berhasil lulus mengentat dari babak final. Tujuannya la'allakum tattaqun. Cuma ketika kita berbicara tentang tafsir maudhu'i di bulan Ramadan ini, pertemuan kita tersedia hanya 4 kali. Tanggal 3 kemarin sudah. Nah, sekarang tanggal 10 ya. Tanggal 10, kemudian tanggal 17-nya dan tanggal 24. Hanya 4 kali. Untuk menuntaskan pembicaraan yang sangat banyak berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan Ramadan. Belum lagi sejarah diwajibkannya puasa seperti apa awalnya, bagaimana puasa itu di awal Islam dan sebagainya. Waktu pertemuan 4 kali sangat tidak mencukupi. Oleh karenanya saya mau lompat-lompat dan insya Allah saya pilihkan tema-tema yang sangat penting. Kalau masalah puasa-puasa yang syariat, yang itu kan luaran saja. Yang syariat itu ada luaran saja. Niat nawaitu shomo, kemudian melarang minum, melarang makan, melarang kumpul dengan istrinya hari. Itu kan luarnya saja. Yang dalam-dalamnya itu harus kita ketahui dan kemudian kita pahami dan kita
betul-betul menginginkan mendapatkan yang dalam-dalam. Ya penting sih yang luarnya itu, penting juga. Tapi jangan berhenti sampai pada syariat. Jangan berhenti hanya sampai pada luarnya saja. Ibadah apa saja? Ibadah apa saja. Jangan hanya berhenti pada urusan syariat. Tapi juga urusan thariqah dan hakikatnya pun juga perlu kita perkenalkan, perlu kita ketahui, sehingga dari situ bisa kita melengkapi keberagaman kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyindir kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Kamin ini berapa banyak dari orang yang berpuasa? Ya kelihatan berpuasa, tidak makan siang hari, tidak minum, tidak merokok, tidak kumpul dengan istri. Kelihatan itu. Tapi lain salah siang itu tidak ada apapun dari puasanya itu kecuali mendapatkan lapar, wal atau sudah haus dahaga. Kun lapar, pelekang, karena tak makan, tak minum. Itu apa artinya? Bahwa di balik yang lahir-lahir ini ada yang hakikat, ada isi yang perlu kita ketahui, ada isi. Puasa juga begitu, haji juga begitu, zakat juga begitu. Termasuk dalam puasa. Ada yang sifatnya lahirnya, yang disebut syariat, kemudian ada yang dalam-dalamnya disebut thariqah dan hakikat. Nah, yang hakikat inilah yang akan kita bicarakan dalam tafsir maudhu'i yang tinggal 3 kali pertemuan. Ini sudah 2 kali pertemuan tafsir maudhu'i baru Ramadan. Apa yang hakikat itu? Bahwa dalam berpuasa itu melatih. Sebab kepentingan Allah merayu atau melakukan pendekatan persuasif untuk agar hambanya melaksanakan ibadah puasa itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Apa kepentingan kita? Yang pertama ingin saya sampaikan di sini bahwa takwa itu adalah memiliki muatan-muatan, atau kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Jadi takwa itu kalimatnya singkat, tapi di dalamnya ada muatan-muatan, kandungan-kandungan yang perlu kita ketahui. Setelah kita ketahui, ibarat kita tahu di depan kita ada jurang, maka kemudian kita dapat menghindari jurang itu. Kalau kita tidak tahu, kita akan terperosok ke dalam jurang. Begitu juga ilmu syariat, ilmu hakikat. Yang pertama adalah di dalam berpuasa melatih terciptanya atau tumbuhnya pengawasan super melekat. Istilah ini saya ambil dari tatanan manajemen pemerintahan di Indonesia. Di Indonesia itu kan BPK itu kan pengawasan. Tapi ada pengawasan melekat istilahnya. Pengawasan melekat itu adalah pengawasan fungsional. Misalnya di SMP, kepala sekolahnya itu memiliki fungsi untuk pengawasan terhadap anak buahnya. Itu pengawasan melekat. Kan begitu Pak Guru ya. Pak Camat, di dalam kantor kecamatan itu, Pak Camat memiliki fungsi sebagai pengawasan melekat terhadap anak buahnya. Nah, adapun BPK mengadakan pengawasan pada SMP bukan pengawasan melekat. Nah, di dalam berpuasa kita dilatih untuk tumbuhnya rasa pengawasan super melekat. Kenapa? Karena selama kurang lebih 14,5 jam
Jiwa kita selalu berhubungan dengan Allah, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu kurang lebih 14 jam setengah. Saya hitung mulai jam 4 lah, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, 10, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 5. Kita jam 5 kan belum buka, tambah setengah jam lagi, berarti 14 jam setengah. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang begitu lamanya, dan kaitannya dengan puasa, kita tidak mau membatalkan puasa kita, ya kan? Padahal untuk membatalkan puasa itu gampang sekali. Apalagi ketika di rumah dalam keadaan sepi, ibu misalnya, Bu Haji ngajar misalnya, di rumah nggak ada anak-anak, nggak ada, bawa sepeda, beli roti, bawa ke kamar sendiri makan, tidak ada yang tahu, ya kan? Tapi kita tidak melakukan itu karena Allah melihat kita. Jiwa kita merasa diawasi oleh Allah. Ini zikrullah. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Di dalam sholat misalnya, zikirnya paling lama 5 menit sampai 7 menit. Sesudah itu, sudah hilang zikir pada Allah. Bahkan ketika ada jarum hilang, tumbukan jerami ada jarum hilang, ketemu waktu sholat. Iya kan? Ketemunya waktu sholat. Mana zikirnya waktu sholat? Tapi di dalam puasa, selama 14 jam setengah, jiwa kita dihubungkan dengan Allah Subhanahu. Ini latihan penggembelan. Bukan ini tujuannya, tapi tujuannya 11 bulan ke depan kita memiliki kemampuan untuk menjadi memiliki pengawasan super melekat. 11 bulan yang akan datang. Yang 11 bulan mana? Bulan Sabar, Takepek, Rajab, Corak, Sapar, Molot, Rasol, sampai 11 bulan. Sebab kalau kita mau jujur Bapak, di akhir zaman yang persaingan semakin ketat ini, dalam 11 bulan ini kita hampir tidak mendapatkan waktu untuk berakrab dengan Allah. Ya kan? Sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta dalam 11 bulan. Kita bersyukur Allah menganugerahkan 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, kita bisa berakrab dengan Allah. Kita bangun tadi malam, kita sholat tahajud, kita sholat tarawih, kita puasa, berakrab dengan Allah. Malah kalau orang-orang sepuh dulu, bulan Ramadan itu prei bekerja, terutama yang di pasar. Iya. Iya kan? Orang-orang sepuh dulu kan begitu. Oke. Prei. Jadi 11 bulan padang bekerja agar supaya di bulan Ramadan kita punya simpanan, sehingga bulan Ramadan prei kerja. Sekarang tambah makin. Iya, jadwal tanggungan setoran banyak. Kerja setahun, dimakan sebulan. Sekarang dibalik Pak. Kerja sebulan dimakan 1 tahun. Nah itu kalau kita mau jujur, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Allah masih memberi bulan Ramadan 1 bulan untuk kita berakrab dengan diri kita. Berakrab dengan diri kita itu seperti apa? Kita bisa mengistirahatkan fisik kita, perut kita bisa diistirahatkan, dilatih, pencernaan kita sudah oksigen terus. Kan begitu? Ini hikmah. Ini yang namanya muraqabah. Muraqabah ya. Jadi merasa diintai oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Bang, kata Nabi, pada suatu ketika Nabi kedatangan tamu itu tidak ditemukan datangnya dari mana, rambutnya hitam pekat, udah ganteng orangnya, pakaiannya putih-putih, kemudian duduk di depan Nabi begini. Tiba-tiba tamu ini tanya, mal iman, Muhammad, coba jelaskan iman itu apa? Kemudian yang kedua, mal Islam, coba jelaskan Islam itu apa? Yang terakhir, yang ketiga, mal ihsan, ihsan itu apa? Yang terakhir tanya umat sa'ah dan seterusnya. Nah, ketika ditanya tentang ihsan itu, Rasulullah wallahu a'lam
Tidak tahu saya. Dijawab oleh tamu ini menjawab sendiri, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maaf ya. Innahu yarak. Nah ini ihsan itu kata tamunya itu, anta'budallaha, kamu harus beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah kamu melihat Allah. Seolah kamu melihat Allah. Ini maqam musyahadah. Musyahadah. Sedang yang ini maqam muraqabah. Maqam musyahadah itu adalah maqam di mana seseorang hamba Allah itu merasa melihat Allah ketika beribadah, ketika hidup, ketika duduk, ketika mau tidur, merasa melihat Allah. Ini maqam musyahadah. Kajian seperti ini di dunia tasawuf, dalam dunia sufi. Jadi ada maqam musyahadah dan ada maqam muraqabah. Maqam musyahadah itu melihat Allah, seolah melihat Allah. Karena melihat Allah, merasakan diri sebagai melihat Allah, maka oleh Allah yang gaib yang samar-samar ditampakkan kepada dia, diperlihatkan kepada orang ini. Pernah kan saya cerita, Ki Hamid Pasuruan itu punya saudara dulu nempati di Glenmore, namanya Abdul Hadi, putra dari Ki Ahmad Husyairi, saudara dengan istrinya Ki Hamid ini. Nah, pada suatu ketika mau nyabis ke Pasuruan ke Ki Hamid, pakai celana dari Glenmore naik kereta ke arah timur. Nah, sampai di Pasuruan, turun dari kereta langsung ke musola, ganti celananya pakai sarung. Udah naik becak di situ, langsung ke Jalan Jawa. Nah, Pasuruan, Ki Hamid itu rumahnya, tempat tinggalnya di Jalan Jawa, Pasuruan. Sampai di situ, belum panggil salam, kemudian Ki Hamid bilang, "Gak apa-apa sih, celon anak ini gak apa-apa." Padahal nggak ada yang beritahu, sendirian. Gak apa-apa sih, nanti ini celonan gak apa-apa. Nah, celahnya dibuka, maksudnya ada cangkola tadi Ki Hamid pakai celanaan. Ini buka, ganti sarung, naik becak, ketemu di situ. Sebelum panggil salam, kamu putih nangke ini celonan. Jadi diperlihatkan alam semua itu. Dan ini bisa diusahakan. Kecuali Nabi, menjadi Nabi misalnya, orang tidak bisa. Tadi kalau untuk menjadi itu maqam musyahadah. Wa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu dalam beribadah kepada Allah, itu merasa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu maqam muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Tidak merasa melihat Allah, tapi merasa diawasi selalu. Di pasar merasa diawasi Allah, kemudian di kantor merasa diawasi Allah, di sawah merasa diawasi Allah, dan seterusnya di mana saja, kapan dan di mana saja. Kalau sudah begitu, ini kan kepentingan manusia, kepentingan hambanya. Bagaikan, coba contohnya, di Indonesia, kalau semua pejabat merasa diawasi Allah, nggak ada korupsi, ya kan? Iya kan begitu? Di tempat-tempat mana, tempat-tempat maksiat, nggak ada. Kalau orang sudah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini maqam muraqabah.
Nah ini buah daripada takwa, la'allakum tattaqun itu. Muatan daripada kata takwa. Jadi orang bertakwa karena merasa dirinya diawasi oleh Allah. Takut untuk tidak takwa kepada Allah. Takut untuk tidak melaksanakan perintah. Dan takut untuk menerjang larangan-larangan. Dan itu digembleng selama bulan Ramadan. Tinggal satu, banyak sebetulnya. Ini sudah jam 6, jam setengah 6 lewat 10. Satu lagi. Yang kedua, muatan takwa itu adalah membina agar supaya manusia memiliki produktivitas kerja, dan itu tanpa pamrih. Jadi melatih hamba Allah, melatih manusia dengan berpuasa ini memiliki produktivitas kerja, dan itu tanpa pamrih. Jadi bagaimana bahasa Jawanya? Rami eng gawe, sepi ing pamrih. Itu kan orang Jawa begitu. Rami ing gawe artinya produktif. Rami ing gawe itu banyak pekerjaan, banyak yang dikerjakan. Produktif artinya. Sepi ing pamrih. Kelas artinya tanpa pamrih. Kan begitu. Itu. Kenapa? Karena di dalam berpuasa itu, sebagaimana di awal kita sampaikan, kita bicarakan, meninggalkan sesuatu. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada ucapan-ucapan di situ di dalam puasa. Kan begitu Bapak. Kita berpuasa, apa ada pekerjaan? Kan nggak ada. Kita berpuasa, apa ada ucapan? Kan tidak ada. Beda dengan sholat. Sholat ada pekerjaan di situ. Karena sholat itu pengertiannya, definisinya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim ghaliban. Yang dinamakan sholat itu adalah jenis pekerjaan dan jenis ucapan-ucapan yang wajib dilakukan dan didahului dengan takbir Allah dan diakhiri dengan salam. Ghaliban biasanya. Kenapa biasanya? Karena orang yang sudah hampir mati itu nggak ada takbir, nggak ada bacaan, hanya isyarat. Nah, ibadah yang ada pekerjaan dan ada ucapannya di situ rawan riya, rawan ingin dipuji. Allahu Akbar, sholat sendirian. Calon mertuanya datang di belakang batuk-batuk. Wah, nyaman suaranya. Karena ada bacaan di situ. Iya kan? Nah, kemudian Allahu Akbar. Pertama, 1 rakaat, 2 rakaat, terus kelatot. Nah, kemudian Pak gurunya datang di belakang sambil batuan. Wah, teman ini bagus. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang bisa dilihat dan ada bacaan yang bisa didengar oleh telinga. Tapi di dalam puasa nggak ada itu. Mau puasa apa yang mau dipamerkan? Kita puasa, mana yang bisa dipamerkan? Nggak ada. Baunya mulut cuma. Iya. Nggak ada dipamerkan. Haji, ada pekerjaan dan ada bacaan gitu. Malah diarah, pohon jalan. Ini modal ria. Ya. Macam-macam. Kalau di Banyuwangi itu saya pernah hadir di Banyuwangi itu, banyak keliling-keliling kota. Ini saya ini mau haji ini. Datangnya pakai spanduk, ini mau aduh. Nggak rawan ria. Umroh juga begitu, rawan ria. Kenapa? Karena di situ ada pekerjaan, di situ ada bacaan. Di dalam puasa tidak ada. Ya, ini yang kedua. Karena demikian, maka muatan takwa yang disebut oleh Allah la'allakum tattaqun itu adalah yang kedua adalah melatih diri produktif dalam bekerja tapi tanpa pamrih, tak lihat, tak ingin ini, tak ingin. Coba bayangkan kalau negara ini siap rakyat Indonesia seperti itu, aduh, masya Allah, nggak ada di dunia ini yang bisa melawan Indonesia. Sumber daya alamnya luar biasa. Sumber daya manusianya jumlahnya banyak.
Kalau kemudian dibekali dengan mental seperti ini, rame ing gawe dan sepi ing pamrih. Nah sekarang kan sudah tidak ada seperti pejuang-pejuang dulu, rame ing gawe kemudian sepi ing pamrih, enggak ada. Malah kalau ada kurang nuntut macam-macam. Nah ini digembleng selama bulan Ramadan. Nah Allah takut. Oleh karena ini yang perlu kita miliki. Jangan sampai seperti yang disindir oleh Rasulullah, kamin siamin, kamin soimin, laisa lahu min siyamihi illa al-jua'. Banyak dari orang yang berpuasa itu tinggal mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena setelah bulan ke depan kembali serakah, kembali jauh, kembali macam-macam. Nah, mudah-mudahan kita berhasil untuk memperoleh inti daripada ibadah ini, yaitu yang pertama muraqabah merasa selalu merasa diintai, diawasi oleh Allah, dan kemudian ikhlas, karena dalam puasa ini melatih keikhlasan. Syarat-syarat sampai di situ. Kalau berbicara tentang batal-batalnya puasa, saya yakin bahwa Allah sudah tahu semua. Niatnya puasa sudah tahu semua. Sunat-sunatnya puasa sudah tahu semua. Kalau itu pun yang diubah itu saja, tapi inti ini tidak disampaikan. Setelah selesai puasa ya selesai. Artinya apa? 11 bulan yang akan datang, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita mendapatkan nilai-nilai yang hakiki dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Kalamun qadimul la yamullu samahu tanazzala an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati wa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim niltu yaki wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati alaihi salatullahi jamma kalamuhu wa alin wa ashabin bi'idnil tuhajati. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala Muhammad.